1, 2, 3, 4, 5, Rp450.000. Ini kalau mata uang Malaysia cuma 1 lembar, tapi kalau di Indonesia dapat beberapa lembar. Ini Rp50.000. Kalau Rp100.000 dapat 4 keping lebih. Nampak cukup nilainya tinggi, tapi ini hanya ratusan ribu sahabatku semua, bukan ratusan ribu ringgit Malaysia. Dan hari ini Bang Toha belanjakan uang ini untuk acara perlombaan. Lokasi kedai runcit yang ada di kampungnya Bang Toha ini juga cukup agak lumayan jauh sahabatku semua, yang dimana perlu perjalanan sekitar 15 menit. Jadi letak dan lokasinya itu berada di jalan raya. Dan seperti ini suasana kampung ketika malam hari. Di sini jarang ada mobil, kebanyakan sepeda motor sahabatku semua. Kalau ada pun mobil, jarang-jarang sangat. Dan uang Rp450.000 kira-kira dapat apa saja. Tapi untuk belanja perlombaan saya kira masih kurang sahabatku semua. Nampaknya banyak, tapi kalau dibelikan barang-barang hanya dapat beberapa barang saja. Dan akhirnya istri sudah sampai di kedai. Nak cari barang-barang untuk hadiah lomba hari kemerdekaan. Jadi biasanya kalau di kampung itu hari kemerdekaan ada juga buat perlombaan. Dan kali ini alhamdulillah ada sedikit rezeki, dan ada juga kawan-kawan daripada Malaysia kemarin yang berbagi super tank. Bang Toha belanjakan untuk acara perlombaan, dan istri tengah beli jajan-jajan. Kalau di kampungnya Bang Toha itu kalau ada kedai 2 ringgit di Indonesia mungkin sangat laris manis sahabatku semua. Dan inilah harga beras di Indonesia. Untuk harga beras dengan 25 kg Rp380.000. Jadi di sini untuk harga beras harganya itu berbeda-beda. Kalau yang beras bagus harganya juga cukup lumayan mahal. Dan harga beras 25 kg itu hampir sekitar 90 ringgitan sahabatku semua. Dan istri tengah borong sabun dan juga spon. Dan biasanya perlombaan hari karnaval itu, kok perlombaan hari karnaval sih, sorry. Biasanya perlombaan hari kemerdekaan itu akan dihadiri ibu-ibu dan anak-anak. Makanya hadiahnya kali ini sabun, pewangi, kemudian nanti juga beli minyak goreng. Pokoknya itu keperluan sehari-hari sahabatku semua. Jadi biar mak-mak semangat. Dan nanti juga akan dihadiri anak-anak juga. Setiap kampung biasanya akan mengadakan acara perlombaan. Ini istri tengah beli sabun cuci. Untuk di Indonesia kemasan kecil-kecil juga ada sahabatku semua. Di Malaysia pun juga ada. Cuma untuk yang sampo saset di Malaysia itu nggak ada, hanya di Indonesia adanya. Dan untuk harga minyak goreng, di sini harga minyak goreng bervariasi. Ada yang mahal, ada pula yang murah. Kalau di Malaysia kan yang paket-paket macam ini kan minyak subsidi, tapi di sini tidak ada minyak goreng subsidi sahabatku semua. Di sini Bang Toha tunjuk harga minyak goreng 2 liter ada yang Rp46.000, tapi tergantung jenamanya. Dan kedai di sini kurang lebih mirip kedai runcit di Malaysia. Di sini semua ada harganya. Jadi senang. Untuk harga gula Rp17.000, lebih murah di Malaysia. Jadi video ini sebagai sharing-sharing sahabatku semua. Jadi bukan istilahnya membanding-bandingkan, enggak. Harga tepung beras ketan atau beras pulut Rp17.000 1 kilonya.
cukup lumayan murah lah. Untuk harga minyak memang ada yang mahal, ada yang murah. Tapi untuk minyak goreng masih murah di negara tetangga di Malaysia. Dan kali ini istri beli kopi juga, supaya nanti bapak-bapaknya juga semangat mendukung istrinya untuk lomba hari kemerdekaan. Dan nampaknya uang Rp450.000 ini tidak akan cukup karena istri terlampau belanja banyak, beli Maggi juga. Kalau sudah beli barang-barang banyak seperti ini, mungkin ini habisnya sekitar 700 ribuan atau sekitar 800 ribuan. Sebab di sini untuk kebutuhan sehari-hari sahabatku semua sebenarnya kurang lebih hampir sama lah. Seperti di Malaysia juga ada sampo saset. Nah, di Indonesia itu masih ada sampo kemasan seperti ini sahabatku semua. Jadi bungkus kecil-kecil. Dulu di Malaysia pernah ada seperti ini enggak? Coba untuk kawan-kawan daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Jadi istri begitu semangat belanjanya hari ini karena akan mengadakan perlombaan memeriahkan hari kemerdekaan. Dan tak sangka belanjanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakul. Waduh, ini mungkin kira-kira habisnya berapa juta. Mudah-mudahan tidak sampai 1 juta sahabatku semua, karena Bang Toha tidak bawa uang 1 juta rupiah. Dan inilah untuk kemasan beras di sini. Jadi di Indonesia itu kalau beras biryani itu nggak ada, beras panjang-panjang nggak ada. Kalau di Malaysia kan misal kata kita pergi ke Kedai Runcit, mau cari beras panjang-panjang kan ada, di sini nggak ada sahabatku semua. Dan akhirnya totalnya hampir 200 ringgit. Jadi 800.000 rupiah sahabatku semua. Sekitar 100 Rm 190 ringgit lah. Hampir 200.000 rupiah, hampir 200 ringgit, 799, 800.000 lah. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di rumah. Dan tadi belanja habis sekitar 700.080 rupiah, 780.000 rupiah. Jadi kurang lebih hampir 200 ringgit sahabatku semua. Bang Toha coba tunjukkan perbelanjaannya apa saja. Nah, tadi itu beli jajan, nanti ini akan dipaket ya, atau dibagi-bagi. Jadi nanti lomba ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Nah, macam ini sahabatku semua. Habis hampir 200 ringgit lah. Di sini ada Maggi, kemudian ada sampo. Nah, di Indonesia sahabatku semua masih ada sampo yang kecil-kecil macam ini. Nah, di Malaysia kan nggak ada ya. Apakah dulu di Malaysia juga ada sampo macam ini, paket kecil-kecil macam ini? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Dan untuk harga gula, untuk harga minyak goreng, harga beras sebenarnya kurang lebih sama juga seperti di Malaysia sahabatku semua. Bahkan kalau harga gula justru murah di negara tetangga di Malaysia. Harga minyak di sini juga tidak ada subsidi. Harga minyak goreng kalau di Malaysia kan minyak gorengnya kan ada yang subsidi. Jadi lebih murah di Malaysia. Oke sahabatku semua, inilah perbelanjaan hari ini yang dimana menghabiskan hampir 200 ringgit untuk acara lomba hari kemerdekaan. Dan nanti akan diadakan di RT sebelah, bukan RT-nya Bang Toha. Jadi kalau di Indonesia, kalau di kampung itu ada RT, ada RW. Masing-masing biasanya satu RT diisi dengan 30 rumah ataupun 40 rumah. Kesimpulannya, kalau untuk barang-barang sembako atau barang-barang keperluan untuk masak seperti beras, gula, minyak goreng di Indonesia dengan di Malaysia kurang lebih itu harganya hampir sama. Dan yang sangat membedakan jauh dari segi upah kerja di Malaysia itu lebih tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia upah kerjanya itu
sangat rendah sahabatku semua. Contoh kecilnya kalau di kampungnya Bang Toha, upah kerjanya itu sekitar 2 juta lebih sedikit. Kalau diringgitkan 500 ringgit. Jadi di sini itu gula tidak ada subsidi, minyak goreng tidak ada subsidi. Kalau di Malaysia kan ada sahabatku semua, minyak goreng ada subsidi, kemudian gula ada subsidi. Kalau di sini gula 1 kilo itu 17.000 rupiah, bayangkan. Jadi amat berbeda jauh. Sedangkan kalau di Malaysia gula 1 kilo mungkin dalam sekitar 9.000. Jadi hampir selisih, hampir separuh sahabatku semua. Video ini hanya berkongsi cerita. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu keadaan di Malaysia, atau mungkin untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang belum tahu tentang harga barang-barang di Indonesia, Bang Toha sudah buatkan video yang dimana dari segi harga barang-barang untuk masak sebenarnya kurang lebih harganya sama. Dan besok kemungkinan Bang Toha akan kedatangan Pak Lek Jawi. Beliau adalah sahabat saya yang dimana ketika merantau dulu Bang Toha sempat bersama Lek Jawi kurang lebih 2 tahun, yang dimana dulu kerja di Mersing, tapi sekarang Pak Lek Jawi sudah bekerja di bandarnya di Johor. Hari ini akhirnya jumpa sama Lek Jawi. Lek, ngafe Lek? Ngafe. Nah, jadi sebelum balik merantau ke Malaysia ngafe. Dan hari ini saya berkesempatan dengan Lek Jawi untuk ngafe. Salah satu kafe yang ada di Pekan kampungnya Bang Toha. Jadi kalau untuk harga makanan di kafe, harganya juga berbeda sahabatku semua. Tidak macam di warung-warung tenda. Lek Jawi hari ini pesan apa tadi Lek? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Nah, kira-kira nasi goreng kampungnya itu sama seperti di Malaysia apa enggak ya? Kita orang pun juga penasaran sahabat semua, sebab baru kali pertama pesan nasi goreng kampung. Jadi di kampungnya Bang Toha itu berdiri kafe yang dimana memang baru-baru saja, jadi belum ada 1 tahun lah. Jadi Lek Jawi mau merasakan suasana kafe di kampung Lek ya. Iya. Sebentar lagi kan mau balik OTW merantau ke Malaysia lagi. Mau balik lagi. Enggak kupas bawang aja Lek. Viral loh Lek. Itu cuma hayalan saja. Oh itu cuma hayalan saja. Banyak kawan-kawan dari Malaysia yang berkomentar, Bang kenapa nggak kerja kupas bawang saja, katanya gitu. 1 kilo 700.000. Itu di negeri hayalan. Oh, kupas bawang di negeri hayalan. Iya. Jadi buat kawan-kawan yang bertanya, Bang apakah benar kupas bawang 700.000 per kilo? Itu tidak benar sahabatku semua. Mungkin itu salah ucap. Dan tak sangka ternyata pidatonya Pak Prabowo itu sampai viral di Malaysia gara-gara kupas bawang 1 kilo 700.000 rupiah. Nggak ada sahabatku semua, mungkin 700 rupiah, bukan 700.000 rupiah. Dan ini istrinya Lek Jawi tengah berkaraoke. Dan di kampungnya Bang Toha itu kebanyakan untuk warganya masih sangat suka dengan lagu-lagu Malaysia. Ternyata amat sangat berbeda jauh nasi goreng kampung di Malaysia dengan nasi goreng kampung di Indonesia. Kalau di Malaysia sahabatku semua, nasi gorengnya ini benar-benar masih sangat original ya. Dia pakai bilis, kemudian pakai kangkung. Namun di sini ini nampak apa ya, istilahnya macam nasi goreng belacan lah. Jadi nggak ada kangkung, nggak ada bilis. Jadi amat sangat berbeda jauh. Dan untuk sahabatku semua, jom jemput makan semuanya. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Sebenarnya Bang Toha itu nak rekod secara langsung ya, cuma karena di sini banyak yang karaoke, jadinya Bang Toha isi suara sahabatku semua. Untuk rasanya ini memang mirip seperti nasi goreng belacan. Cuman kalau dibilang nasi goreng kampung ini beda sahabatku semua. Kalau di Malaysia memang beda. Sebenarnya kalau di Indonesia nasi goreng kampung juga tidak seperti ini, mungkin karena di kafe ini dibuat versi lain. Menurut asumsi saya atau menurut pandangan saya sahabatku semua. Dan di sini nasi gorengnya itu pasti akan ada lauk kerupuk dan harganya Rp26.000 atau setara sekitar Rp26.000, sekitar 5 ringgitan sahabatku semua. Jadi 5 ringgit dapat nasi goreng, dapat telur mata.
Ini kalau untuk harga di kafe masih terbilang cukup murah lah. Kalau untuk nasi goreng yang berada di tepi jalan lagi murah, biasanya cuma sekitar 3 ringgit atau 12.000 rupiah. Dan untuk rasanya cukup lumayan enak sahabatku semua. Cuma harusnya ada kangkung, ada bilis, baru betul disebut nasi goreng kampung. Dan memang kebanyakan kalau nasi goreng di Indonesia, ayamnya itu potongannya kecil-kecil. Jadi tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan misal kata kita beli nasi goreng, potongan ayamnya kan besar-besar. Tapi alhamdulillah setidaknya hari ini Bang Toha bisa mengajak Lek Jawi makan-makan bersama di kafe sebelum balik merantau ke Malaysia lagi. Jadi alhamdulillah bersyukur ada rezeki bisa mengajak Lek Jawi ke sini. Sebenarnya kalau Bang Toha masuk sini itu memang bahkan hampir tidak masuk sahabat semua, jarang sekali. Karena Lek Jawi penasaran dengan kafe di kampungnya Bang Toha langsung ajak untuk jalan-jalan di Pekan. Dan alhamdulillah Lek Jawi bersama istrinya begitu sangat bahagia. Dan Lek Jawi mau balik kampung. Kok balik kampung sih? Balik ke rumah. Sebab kampungnya Lek Jawi dengan kampung saya ini perjalanannya hampir 1 jam sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya bisa mengajak Pak Lek Jawi jalan-jalan ke Pekan dan bisa singgah di kafe. Jadi kemarin beliau itu teringin melihat suasana kafe di Pekan, yang dimana ketika beliau balik merantau daripada Malaysia belum sempat jalan-jalan dan langsung ke daerah Pati, yang dimana istrinya Lek Jawi ini berasal dari daerah Pati. Ada acara majelis pernikahan di sana 3 hari dan baru sempat Bang Toha berjumpa. Dan tadi saya ajak singgah di kafe yang dimana sebenarnya menu pilihan makanannya itu cukup lumayan banyak. Untuk dari segi harga cukup lumayan murah sahabatku semua. Sebab tadi Bang Toha pesan banyak, cuma sekitar habis 200.000 atau 50 ringgit uang Malaysia. Dan alhamdulillah akhirnya Lek Jawi juga bisa merasakan suasana kafe yang ada di Pekan kampungnya Bang Toha. Kalau dulu di Malaysia saya dengan Lek Jawi sering lepak-lepak di kafe atau di kedai-kedai. Mungkin kalau di Malaysia biasanya dipanggil kedai ya, kedai makan lah, kedai makan, kedai minum lah. Tapi kalau di sini jarang, sehingga di sini disebut kafe. Cuma kalau di Malaysia kan kedainya kan juga besar-besar, tapi nggak disebut kafe. Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Kedai Malaysia kan juga besar ya kan, besar-besar. Tapi kenapa nggak disebut kafe? Kalau di sini misal kata ada kedai besar, itu disebut kafe. Jadi itulah perbedaannya sahabatku semua. Dan banyak yang bertanya juga, Bang, ikut balik sekali dengan Lek Jawi. Lek Jawi pun meskipun sudah berumur, tapi beliau tetap merantau ke Malaysia. Insya Allah, nanti kalau masih rezekinya Bang Toha merantau ke Malaysia, Bang Toha juga akan merantau lagi. Karena untuk tahun ini, tahun ke depan, Bang Toha nak fokus di rumah terlebih dahulu sahabatku semua. Sebab anak tengah masuk pondok pesantren. Kalau Lek Jawi itu hidupnya memang sudah terbiasa merantau di Malaysia. Dan beliau merantau dulu itu tahun berapa ya? Hampir separuh hidupnya sahabatku semua dihabiskan bekerja di Malaysia. Tapi dia sering bolak-balik. Karena dia sudah terbiasa di Malaysia. Jadi misal kata mau beradaptasi cari kerja di kampung, bisa sih bisa. Cuma karena Lek Jawi ini kan juga istilahnya dia punya anak bukan 1, 2, dia punya anak itu 3, dan yang satu pun juga masih kuliah. Kok kuliah sih? Masuk sekolah menengah atas dan sebentar lagi akan lulus kuliah. Dan biasanya anaknya Lek Jawi ini selepas sekolah menengah atas semuanya itu masuk ke university. Jadi beliau kalau bekerja di kampung bisa sih bisa, cuma cukup untuk makan. Kalau di Malaysia kan misal kata kerja kontrak sampai kerja kontrak misal kata 1 bulan bisa dapat 3.000, bisa dapat 2.500, itu lumayan sahabatku semua.
Jadi bisa nabung, bisa untuk keperluan anak-anak sekolah. Beda dengan di kampung yang dimana upahnya itu kadang-kadang tidak sampai 1 bulan, misal kata cari uang 4 juta, 5 juta, itu teramat sulit. Makanya beliau lebih suka merantau di Malaysia dibandingkan kerja di kampung sendiri. Dan alhamdulillah yang saya salut dengan Lek Jawi ini, dia punya jiwa semangat yang begitu amat sangat luar biasa. Jadi dia itu kalau kerja itu semangatnya istilahnya tak kenal lelah lah. Salut untuk Lek Jawi. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin berjumpa Lek Jawi, banyak kawan-kawan yang bertanya, Bang, Lek Jawi itu kalau kerja di Johor lokasinya mana sih? Saya lupa sahabatku semua, lupa bertanya tadi. Insya Allah besok saya nak tanya. Dia lokasinya itu kalau tak silap dia sekarang pindah di Bandar lah. Jadi sudah tak di kampung-kampung. Kalau dulu kerja di kampung bersama saya, tapi sekarang sudah tak kerja di kampung sebab proyek di kampung sudah habis. Oke, untuk sahabatku semua, kenapa orang Indonesia yang sudah nyaman berada di Malaysia, pasti dia istilahnya menetap di kampung itu agak sulit. Istilahnya melupakan Malaysia agak sulit. Sulitnya gimana? Karena sudah terbiasa hidup di sana, sudah berkawan-kawan dengan orang baik di sana. Kalau kerja di sana pun kadang-kadang tak terasa, istilahnya tak terasa seperti di negara yang lain lah. Karena dari segi bahasa, budaya, Indonesia dan Malaysia itu hampir sama. Misal kata kita berada di kampung, juga ada budaya ngopi, lepak-lepak, macam di kampung Indonesia juga. Jadi kalau di Korea, di Jepang mungkin tidak sama seperti di Malaysia, sahabat semua. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini. Inilah beberapa cerita tentang kehidupan di kampungnya Bang Toha, yang dimana dari segi harga makanan, kebutuhan sehari-hari kurang lebih hampir sama lah seperti di Malaysia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.